Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat cerita Islami Channel One, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipercaya masih hidup sampai sekarang ini, yakni sebuah pohon yang berada di kawasan Buqa'awiyah. Pohon tersebut dikenal dengan nama pohon sahabi dan diberi julukan The Only Living Sahabi. Kisah ini berasal daripada kisah pendeta Bahira. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham mengisahkan cerita mengenai pendeta Bahira yang mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah ketika masih anak-anak. Pada suatu ketika, Abu Talib hendak bepergian bersama kafilah berdagang ke negeri Syam. Ternyata Nabi kita Muhammad ingin ikut serta bersama Abu Talib. Hati Abu Talib pun terketuk, maka diajaklah Nabi kita Muhammad oleh Abu Talib beserta rombongannya. Setibanya di Basra, sebuah daerah yang ada di negeri Syam, ada seorang pendeta bernama Bahira yang menjadi rujukan ilmu bagi para pemeluk agama Nasrani. Ia menyendiri di biara semenjak menjadi pendeta, dan ia pun tak pernah keluar dari tempat itu. Kelompok dagang Quraisy sering singgah di biara itu, dan pendeta Bahira tak pernah bicara, bahkan tak pernah menampakkan diri kepada mereka. Ternyata pada saat itu, saat mereka singgah di dekat biara, Bahira sudah menyiapkan banyak makanan. Kemungkinan penyebabnya karena sesuatu yang ia lihat dari dalam biara. Ahli sejarah menduga bahwa ketika dalam biaranya, Bahira melihat Muhammad berjalan di antara rombongan dan ada awan yang menaungi mereka. Kafilah dagang Quraisy berhenti dan bernaung di bawah pohon di dekat biara. Lagi-lagi Bahira melihat awan menaungi pohon itu, dan dahan-dahannya merunduk di atas Muhammad sehingga ia bisa bernaung. Pendeta Bahira turun dari biaranya dan mengutus seseorang untuk menemui rombongan dan mengajak mereka menyantap hidangan yang telah disiapkan. Ia berpesan agar semua orang dalam kelompok untuk datang tanpa terkecuali, baik anak kecil, orang dewasa, hamba sahaya ataupun orang merdeka. Pada akhirnya para anggota kafilah berkumpul di biara. Diam-diam Bahira mengamati Nabi kita Muhammad. Ia memperhatikan dengan cermat, menelisik seluruh tubuhnya, hingga menemukan sifat-sifat kenabian pada dirinya. Setelah selesai makan, orang-orang Quraisy berpencar. Lalu Bahira mendekati Muhammad dan bertanya, "Nak, demi Lata dan Uzza, aku akan bertanya kepadamu, dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Para sejarawan meyakini bahwa Nabi kita Muhammad ketika itu pun menjawab, "Janganlah engkau bertanya kepadaku atas nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang paling kubenci selain keduanya." Bahira berkata, "Demi Allah, hendaknya engkau menjawab pertanyaan-pertanyaanku." Muhammad pun kemudian menjawab, "Silahkan bertanya." Ia pun menanyakan segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Nabi kita Muhammad menjawab semua pertanyaannya, dan ternyata jawaban yang diberikannya selaras dengan sifat-sifat kenabian. Pendeta Bahira memeriksa punggung Nabi kita Muhammad, dan ia melihat ada stempel kenabian di antara kedua bahunya, di tempat yang sesuai dengan yang diketahuinya. Ibnu Hisham berkata, tanda kenabian itu seperti bekas bekam. Setelah urusannya dengan Muhammad selesai, Bahira berpaling kepada pamannya Abu Talib. Ia kemudian bertanya, "Anak siapa ini?"
Abu Talib menjawab, "Dia anakku." Kemudian Bahira membantah, "Ia bukan anakmu. Tidak mungkin anak ini punya seorang ayah yang masih hidup." Abu Talib pun membenarkan, "Memang ia anak saudaraku." Bahira bertanya lagi, "Apa yang dilakukan ayahnya?" Abu Talib menjawab, "Ia sudah meninggal saat ibunya mengandung anak ini." Bahira berkata, "Engkau benar. Sebaiknya engkau segera membawa keponakanmu ini kembali ke negerimu. Dan berhati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi. Demi Allah, kalau sampai mereka melihat anak ini dan mengetahui apa-apa yang aku ketahui, mereka akan melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Sungguh, keponakanmu ini akan memiliki kedudukan yang agung. Sekarang pulanglah cepat-cepat ke negerimu." Maka setelah urusan bisnisnya di Syam selesai, Abu Talib langsung membawa Muhammad pulang kembali ke negeri Mekah. Mengutip buku Islam di Yordania, Maroko, dan Spanyol oleh Muhammad Fadilah Zain, Pangeran Ghadi bin Muhammad beserta otoritas pemerintah Yordania menemukan pohon sahabi. Pangeran Ghadi menemukan referensi dari naskah kuno ketika memeriksa arsip negara di perpustakaan Royal Archives. Disebutkan bahwa pohon sahabi berada di gurun sebelah utara Yordania. Kemudian ia mengadakan pengamatan bersama sejumlah ulama, termasuk Syekh Ahmad Hassaun, seorang mufti besar Suriah. Hasil observasi membenarkan pohon itulah yang disebutkan sebagai tempat berteduh Nabi Muhammad saat perjalanannya ke negeri Syam dalam kisah pendeta Bahira atau Buhaira yang diceritakan tadi. Hingga kini pohon yang disebut sahabat Nabi tersebut dilestarikan oleh pemerintah Yordania dan dipantau secara rutin keberadaannya. Pohon sahabi juga dinilai unik lantaran tumbuh di padang pasir yang kering dan gersang. Ialah satu-satunya pohon yang hidup subur dengan daun yang rindang di kawasan gurun Buqa'awiyah. Pandangan ulama dan peneliti sirah menyebutkan dalam buku 40 sirah populer yang diragui berkenaan Nabi dan sahabat oleh Mustafa Muhammad Suki menyebutkan bahwa Profesor Ibrahim Musa Al-Zakarti, ketua penggaji geografi Yordania, menyatakan tidak tepat menyandingkan pohon sahabi menjadi sahabat Nabi karena beberapa sebab. Yang pertama, tidak benar bahwa Ibnu Hisham atau Al-Tabari menyebutkan kawasan Buqa'awiyah seperti yang diduga oleh banyak orang. Yang kedua, tidak ada jalur perdagangan atau jalur ziarah yang melalui kawasan Buqa'awiyah. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Yordania menyatakan umur pohon tersebut berusia 520 tahun. Ulama hadis juga tidak menyepakati sirah yang menceritakan bahwa Rasulullah berteduh di bawah pohon sahabi ketika perjalanan ke Syam untuk berniaga, karena tidak adanya riwayat sahih yang menyatakan demikian. Sehingga sebagian mereka menerimanya dan sebagian lain menolak kesahihan kisah karena bertentangan dengan logika. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Semua itu hanyalah Allah yang mengetahui kebenarannya. Benar atau tidaknya kisah ini sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Adapun bagi kita, itu tergantung pada keyakinan masing-masing. Demikianlah kisah sahabat Nabi yang diyakini masih hidup dan usianya melebihi 1400 tahun. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi manfaat, dan atas segala kekhilafan dalam penyampaian kami mengucapkan mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.